Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadullaha tabaraka wa ta'ala. Usolli wa sallimu ala anbiya'ihi wa rusulihi wa ala khatamihim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbah ulil quwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pertemuan kajian ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita di surat 28, surat Qasas, di ayat 76. Di ayat 75 Allah membuat orang yang menyembah selain Allah itu dibuka nanti di akhirat, sehingga mereka tidak bisa menunjukkan dan menyatakan sembah waktu di dunia. Sekarang kisahnya beda, Pak Bu. Di ayat 76 ini Allah menceritakan kepada Rasulullah untuk ceritakan kepada kita bahwa Qarun itu mempunyai sifat yang buruk karena diberi nikmat oleh Allah keduniaan yang besar. Mereka sangat pelit dan lupa dengan Allah. Ini disahkan oleh Allah di ayat 76 ini. Ayat ini cerita Qarun sampai ayat 82. Ceritanya Qarun ini sampai ayat 82. Bapak dan Ibu sekalian, di ayat 76 sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa. Jadi bersama dengan Nabi Musa, Qarun itu umatnya masuk. Lanjut. Maka ia berlaku aniaya terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Di sini ada dan kami telah menganugerahkan. Ini usitan. Allah diberi anugerah perbendaharaan harta. Sini diceritakan oleh Allah. Rasulullah tidak tahu, Pak Bu. Ini karena diceritakan oleh Allah. Akhirnya mengetahui. Kita juga tidak tahu Qarun itu zaman Nabi Musa. Kita bisa cerita karena Allah menceritakan. Jadi Quran itu juga isinya sejarah. Tapi Quran bukan kitab sejarah. Isinya juga sejarah, tetapi Quran itu bukan kitab sejarah.
Lalu Allah menyatakan gitu. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, Nggih. janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu bangga membanggakan diri. Nggih. Jadi koron iki wis ana sing ngilingno. Biasa orang yang gagah perkasa, hartanya banyak, mempunyai kedudukan yang tinggi, ono sing ngilingno iku mesti ono. Tapi gak direken. Dan biasanya orang yang mempunyai kedudukan tinggi itu karena hartanya banyak. Masih pinter aja opo, nek gak duwe harta, gak bisa jadi presiden. Gak bisa. Pinter sundur langit, gak bisa jadi DPR pusat gak bisa. Mek pinter ngono tok. Tapi bodone ya apa? Pokoknya duwe duit. Dadi, Bang. Harta itu menentukan. Karena itu untuk pemimpin yang model seperti ini tidak akan membawa kebaikan. Yaitu namanya demokrasi. Demokrasi itu kan pilih. Artinya orang disuruh milih. Profesor itu duwe beten siji lho. Beten belum. Wong gendang setengah gendang itu punya duwe beten siji lho. Jadi padha mek profesor. Ahli nuklir iku yo duwe beten siji. Wong gak sekolah belas niku yo duwe beten siji. Sedangkan orang-orang yang tidak mengerti itu gampang dipengaruhi dengan harta. Dia duit 200.000 ngono wis dadi milih sing ngekeki duit niku. Tidak mengerti bagaimana masa depannya. Nah, Korun itu juga begitu. Nek Korun enggak dipilih, memang diberi oleh Allah harta yang banyak. Menurut tafsirnya Ibnu Katsir itu banyak pendapat ya. Al-A'masyi telah meriwayatkan dari Minhal dan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna ayat niki. Sesungguhnya Korun adalah termasuk kaum Musa. Itu Korun adalah anak pamannya Nabi Musa. Menurut Al-Masyi. Korun itu anak pamannya Nabi Musa, yaitu saudara sepupunya. Anak paman, berarti sih deket nggak? Dekat hubungannya. Tapi menurut Ibrahim An-Naqi dari Qatadah, Malik ibnu Dinar, bahwa Korun adalah saudara sepupu Musa, podo. Kemudian menurut Jurayj, ya namanya ahli tafsir itu banyak, soalnya di Quran itu tidak disebutkan ini Pak Bu. Tapi dalam sejarah disebutkan. Akhirnya beda pendapat. Ibnu Jurayj mengatakan bahwa dia adalah Ibnu Yashub Ibnu Qais. Menurut kebanyakan ahli ilmi, Korun adalah saudara sepupu Musa. Sedangkan Musa adalah Ibnu Imron bin Qais. Podo telu niku. Muhammad ibnu Ishaq ibnu Yasar menduga bahwa Korun adalah pamannya Musa ibnu Imron. Lah ini beda. Ya oleh wong pendapat boleh Pak Bu. Ini pendapat. Pendapat yang selanjutnya Qatadah ibnu Di'amah. Ini ahli tafsir juga mengatakan bahwa dia adalah anak pamannya. Podo nika wae. Korun dijuluki Al-Munawwir karena suaranya Korun yang bagus saat membaca kitab Taurat. Korun itu ngaji Pak Bu cilikane. Iya, mendalami kitab Taurat. Kitab Taurat yang diberikan Nabi Musa itu.
Jadi ngaji kitab Taurat. Sun. Suarane enak. Ya bahasa kita nih, Pak. Bu. Sobone langgar. Sobone masjid. Korun itu dulu kecilnya. Tetapi dia musuh Allah dan jadi munafik. Sebagaimana sikap munafiknya Samiri. Samiri itu sing gawe patung sapi niku zaman Nabi Musa itu yang disembah orang itu, Bapak. Keserakahan dirinya lah yang menjerumuskannya ke dalam kebinasaan karena hartanya yang terlalu banyak. Ya saya uang harta itu terlalu banyak ya, terlalu banyak gue ya. Terlalu ganteng tambah gue ya. Orang ayu. Terlalu ayu tambah elek. Jenenge jadi Korun itu terlalu hartanya terlalu banyak, saking banyaknya lupa dengan Allah. Sikapnya bengis terhadap rakyat, terhadap masyarakat. Korun nggak menjabat, enggak. Yang jadi nabi, jadi rasul itu Nabi Musa. Di riwayat lain itu sebutkan waktu Korun bisa membaca kitab Taurat suaranya yo enak. Kalau membaca kitab Taurat itu terus pada suatu ketika Korun itu minta Nabi Musa kan ide ngeten. Pada Nabi Musa minta supaya diberi harta hidupnya. Nah, Nabi Musa nggak mikir wong iku jenenge ponakane. Misanane ya. Ya dijaluk nang Allah. Supaya ponakane itu diberi kekayaan. Diterima, Bapak. Udungane Nabi. Diterima sampai banjir hartanya. Kuncinya saja, kunci itu dalam satu riwayat si jenis kunci sak driji ngeten, telunjukin. Itu dipikul orang yang kuat-kuat, enggak kuat Bapak. Kunci loh. Ngertos kunci panjenengan? Bukan gembok loh, nggih. Kunci. Lah satu itu untuk satu gudang. Satu itu. Lah jumlahnya saking banyaknya, Bapak. Gak iso dipikul wong akeh. Lah sing mikul binatang. Menurut Sahr Ibnu Husaib, Korun menjulurkan kainnya sepanjang 1 jengkal karena kesombongan dan keangkuhan terhadap kaumnya sendiri. Jadi lek mlaku niku bajunya itu di klewerno ngono, Bapak. Biyen niku zaman biyen lho, ana wong baju klewer ngono, nglewer luweh ngono. Itu menunjukkan kekayaan. Menunjukkan kekayaannya. Makanya dilarang oleh Allah. Dilarang. Nek kok gawe baju kok ndukure napa? Mata kaki lho. Kalau misalkan wong dandakno saiki lho, wong dandakno dadak kedawan, iku mboten sombong. Kalau dulu Abu memang didawakno iku menunjukkan kesombongan. Dadi koyo nyabu dalan ngono. Itu menunjukkan kesombongan. Bapak Ibu saudara sekalian, di surat 28 ayat 76 ini Allah menyatakan wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbah ulil kuwah. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. Itu maksudnya gini. Orang-orang kuat itu kalau mikul itu terasa berat. Oke, mereka memikulnya itu terasa berat. Karena banyaknya kunci. Yang ini yang menunjukkan banyaknya harta. Oke, awake dhewe nggawa kunci akeh ngono. Anjene per kamar. Jadi akeh iku per kamar. Kamar 1, kunci 1 kamar. Ini ndak.
Satu gudang, satu kunci. Jerone gudang, kuncinya akeh, Pak Bu. Kalau 1000 gudang, mungkin saja di Indonesia ini ada hartanya Korun juga, mungkin. Makanya wong-wong golek nemu harta ono ngene jero tanah niku dianggap napa? Harta Korun. Soalnya dulu ditenggelamkan oleh Allah. Harta ditenggelamkan. Ono wong golek harta Korun bareng dulu. Film tadi. Nah, Bapak bisa lihat Al-Amsi niku telah meriwayatkan ini dari Khaisama bahwa kunci-kunci perbendaharaan harta Korun itu terbuat dari kulit. Setiap kunci besarnya sama dengan jari telunjuk. Setiap kunci untuk satu gudang tersendiri secara terpisah. Apabila Korun berkendaraan, maka semua kunci perbendaraannya itu diangkut dengan 60 ekor begal. Begal, lah ono kuda itu gede, Pak Bu. Nisare kuda. Keledai. Nisare keledai begal. Begal itu kayak pedet ngono, sapi cilik kayak anu. Tapi kena ditumpaki, kayak sapi gak kena. Begal itu ditumpaki. Biasanya wong wedok-wedok niku lek kate nang dinding ngono numpak begal niku, soalnya melangkai gak koyo wong lanang. Kan ndek. Begal niku koyo ndukure kambing ngoten. Tapi kuat mlaku. Nah, iku lek digawa begal kuncinya itu membutuhkan begal itu 60 ekor. Begal yang kuat itu. Begal yang kuat 60 jumlahnya. Menurut pendapat yang lain diangkut dengan sarana lain, hanya Allah yang mengetahui. Dalam sejarah ngoten. Lalu di tengah ayat itu ada kalimat ini, idz qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, pada Korun, janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Pernyataan ini Pak Bu bisa lewat tulisan, bisa lewat langsung. Biasanya kalau orang itu mempunyai kekayaan seperti itu, orang berbicara langsung itu berat Pak Bu. Berat, dia bisa menghukum. Tapi kalau lewat tulisan atau lewat yang lain, seperti sekarang ini sarananya kan banyak ya. Ono YouTube saiki niku. Biyen gurung ono YouTube. Ono sarana lewat koran. Mengingatkan penguasa lho. Makanya dakwah niku ngeten. Siji dengan tangan kekuatannya, dengan tangan itu perang dengan kekuatan. Lek gak iso mengingatkan penguasa itu, lek gak iso dengan mulut atau dengan tulisan ya, lewat koran, lewat majalah dan seterusnya. Kadang lewat nyanyi Bapak. Saiki nyanyian MBG lah kayak gitu. MBG itu orang-orang sudah tidak seneng Pak Bu. Sudah muak dengan RBG itu. Karena banyak orang yang kena racun. Mosok panganan kok sampai kena racun itu lah. Mesti diracun dan. Itu jamaah saya yang di mana itu? Di Jowinong itu. Anaknya sekolah di suatu tempat. Anak 2 kena makanan beracun, kedua-duanya masuk rumah sakit. Lo mangan jadi ini gizi kok tambah kena racun itu, iki gizi itu kok endi? Nek bergizi kan wong kita tambah cerdas, tambah sehat lah ngono. Iki tambah kena racun. Padahal itu jumlahnya ribuan. Bisa enggak jutaan? Sudah.
kalau dihitung seluruh Indonesia. Jadi mereka itu mengatakan seperti itu pada Qarun. Artinya kan kaumnya memberi nasihat kepada Qarun dengan hal-hal yang lebih bermanfaat lagi bagi kaumnya. Mereka mengatakan kepadanya dengan ungkapan memberi nasihat dan petunjuk. Jangan kamu terlalu bangga Qarun dengan apa yang telah kamu peroleh. Dengan kata lain, janganlah kamu membangga-banggakan hartamu. Banyak Pak Bu orang yang membanggakan harta. Sekarang saja kalau orang itu diberi kenikmatan oleh Allah Pak Bu, misalkan dua anak telu, sukses kabeh, sekolah di sekolah favorit semuanya. Sisi itu lulusan ITS, jadi kepala perbikilan perkapalan. Oke. Sisi itu lulusan Gajah Mada, yaitu bagian ahli nuklir, profesor. Itu kan berhasil nggih. Sisi itu toko UI menjadi dokter spesialis mata misalkan. Bapak Ibu, orang membanggakan itu bisa terjadi. Anaknya yang berhasil telu-telune niku lho. Kancane sing gak ero niku diceritani. Ben longgo ngono, anakku sing siji dadi ana nang Surabaya, ana perkapalan. Sing nomor loro dadi nuklir, profesor. Nah, si nomor 3 iku saiki menjadi dokter spesialis. Kok longgo maneh ngono? Cerita ngono maneh, Pak. Meneh duduk maneh, cerita ngono maneh. Nun sewu, sing diceritani ana apa kira-kira? Bosen, Pak Bu. Akhirnya gregeten sing diceritani. Oh, sampean duwe anak telu, alhamdulillah berhasil semua. Anakku ya padha telu koyo anak sampean. Sisi itu nang Surabaya. Itu mari nyungkil ATM. Wah, oleh akeh matani wong telu iku, jan. Sing nomor loro iku ya ana ngono ning Semarang kono. Niru masih ngoten. Iku ya matani arek wong loro pisan. Sampeyan kapan dipateni anakku? Saking napa nih, Bapak? Saking jengkele, Bapak. Bendina diceritani ngono ae, Bapak. Tadi sing diceritani ku sampe bingung. Wong kuwi gak ono cerita yang lain. Iku jenenge membanggakan. Orang yang hartanya banyak itu gayai beda, Bapak, ambek sing gak duwe. Nek sing gak duwe njukukru ngoten. Tapi lek hartane banyak iku gagah, Bapak. Terus dudingan. Kertas dudingan. Nggih. Dikai harta tapi enggak semakin baik kepada Allah, enggak semakin baik kepada manusia. Tapi dia semakin pamer. Padahal itu lu milik Allah. Gitu. Nek mulai anak sing digawa balik nang Allah. Ono, Bapak. Ali-ali dicepot kok. Gigi ini loh sing dipasang. Ikut dilepas lek mati. Gak oleh dikono kuburan itu. Kudu dilepas ngene. Terus gigi lek dekek meja ngono gigine mbahe ngono. Pun sewu, arek-arek dikandani. Iki lho Nak, gigine mbahmu ya melayu arek-arek. Ono gigine gak ono wonge. Oke. Gak bisa dimanfaatkan. Padahal regane ya mahal. Nggih, sing biasa lho gigi siji lak 150 niku. Nggih. Ono sing saya itu bapak saya itu, ayah saya itu punya dokter gigi, Bapak. Tapi gigi entek. Dokter gigi tapi gigi entek. Ono nggih. Ono niku. Kancane ayah saya niku mendayon nang omah. Terus gigine dicopot kayak meja. Loh, niki gigine sinten ngono aku. Gigiku Dek. Loh, panjenengan dokter gigi kok gigine entek ngono.
Akhirnya piro anggitmu iki? Loh, mboten semerapku lho. Pinten hargane? Iki 2 juta. Dadi gigi loro lho 2 juta. Nisan ndukur. Berarti siji 1 juta. Sing situ 1 juta. Iku sing elek. Ngertos? Iku sing elek. Sing KW. Sing apik, Pak Bu. Bukan 2 juta. Sampai puluhan juta. Ono sing dibor ngeten. Giginya dibor nang ngene gusi. Gak cepet niku. Gak cepet. Kayak gigi aslinya, Pak Bu. Iku lek mati kok nyopot. Gak le digowo. Harta yang sekian banyak tidak boleh dibawa kalau mati. Itu titipan. Kenapa? Harus dibanggakan lalu menjadi orang yang bengis. Allah berfirman ini, alhaakumut takasur hatta zurtumul makobir. Niki lho. Surat napa? Surat At-Takasur. Ya, niki. Sampeyan buka surat At-Takasur. Surat yang 102. Alhaakumut takasur, sampeyan terjemahkan. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Orang yang megah itu, yang megah-megahan itu akan melalaikan kepada Allah. Sampai kapan bermegahan itu? Kata zurtumul makobir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Oh. Anjene gak iso ler Mbak Bu bermegah-megahan itu. Sampai kamu masuk dalam kubur. Allah mengingatkan, kala saufa ta'lamun. Janganlah begitu. Ojo ngono. Terus kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kamu nanti akan melihat sendiri perbuatanmu itu. Kalau kamu bermegah-megahan di dunia ini, sehingga kamu melalaikan kepada Allah. Oh, nanti kamu tahu sendiri akibatnya. Ojo ngono. Dibaleni kali Allah, Bapak. Summa kalla saufa ta'lamun. Dan janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui. Oh. Dibaleni malih. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Janganlah begitu. Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Nggih. Roh temenan kan. Latarawunnal jahim. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Oh. Berarti nggone itu mriku, Bu. Sing bermegah-megahan tidak beriman karena melalaikan. Megahnya itu melalaikan, mendekatkan diri pada Allah. Gila. Ujungnya ke neraka jahim. Nomor 2. Di surat 104 Al-Humazah. Ini juga orang yang bermegah-megahan dengan harta. Allah menyatakan ini, wailul likulli humazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Oh. Ono wong suka mengumpat, ono wong suka mencela. Napa mengumpat niku? Mengumpat. Mengumpat itu orang lain itu dijatuhkan, diejek, mencela. Loh, menyek. Ada Pak Bu di tafsirnya Ibnu Katsir itu sebutkan ini. Kalau mengumpat itu adalah masalah jasad. Mencela itu dengan kepribadiannya. Kedua-duanya salah ini. Orang yang suka mencela itu wong dielek-elek di hadapan orang. Nggih. Kenapa kok duwe sifat ngeten? Kenapa?
kok duwe sifat mencela dan mengumpat. Alladzi jama'a malan wa addadah nih. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ini Pak Bu. Jadi wong kula ngumpulno harta dihitung-hitung. Akhirnya gampang mengumpat orang. Gampang mencela orang. Kenapa mereka diumpat? Kenapa mereka dicela? Cek gak nyedek. Mulai nyedek utang. Soalnya dihitung terus Pak Bu harta ini Bu. Dihitung-hitung. Mulai kata ini ditarik misalkan. Ini ada bangunan masjid ini. Ya warga sini diharap untuk bisa mengisi umplung yang diletakkan di depan rumah. Dihitung-hitung Pak Bu. Nah duit 10.000 dilebokno kuno. Wah aku duwe duit 20.000, berarti karek 10. Ngoten Pak Bu. Dihitung-hitung ngoten. Terus ngitung ngoten. Makanya wong diumpat, wong dicela ben ora nyedek. Allah mengingatkan, diingatkan ini. Oh niki nomor 3 ya. Ayat 3. Yahsabu annama lahu ahladah nih. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Oh, dianggap harta itu sampai terus kekal. Enggak, batas mati harta diculno Bu. Kadang-kadang harta entek dhisik wongi gurung mati. Tapi kadang-kadang wongi mati harta jek ono. Lek harta akeh pas ono gunung meletus. Deng entek ya Bu. Sak keluarga isan hartane. Iku jenenge hartae budal dhisik. Tapi ono hartae keri wonge budal dhisik, Bu. Kena mengi watuk terus mati ya. Oke. Iku wonge budal dhisik, hartae keri. Geroyokan, satu pun tidak ada yang dibawa. Tapi dia mengira ini, yahsabu annama lahu ahlada, bisa mengekalkan. Diingatkan oleh Allah. Kala diingatkan, la yumbadanna fil khutama. Sekali-kali tidak. Aja ngono, ngoten. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutama. Subhanallah. Duwe harta enak, tapi melayune nang ngene hutama, neraka. Gak enak Bu. Apa sih neraka hutama itu? Allah memberikan pertanyaan, langsung jawaban. Wa ma adraka mal hutama? Dan tahukah kamu apa hutama itu? Loh. Ini loh, hutama itu tak duduno narullahil muqaddah. Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Api itu sifatnya allati tatoli'u alal afidah. Yang membakar sampai ke hati. Lep, terbakar dari dalam. Kalau orang terbakar dari dalam itu berarti metune apa? Metune dari mulut, metune dari apa yang keluar? Neraka Pak Bu, api Pak Bu. Nggih. Yang keluar itu api. Contohnya nih, kalau itu api tuh lep langsung membakar dari dalam, maka yang keluar dari mulutnya api, yang keluar dari matanya api. Neraka utama ini beda dengan neraka biasa. Cara disiksanya, maaf sekali, diikat. Padahal neraka yang paling ringan, tapi seringan-ringannya neraka juga. Ya, seringan-ringannya neraka. Jangan coba-coba deh. Ya. Itu ada di Quran surah keempat ayat 56 paling kanan sebelah atas. Itu yang paling ringan di neraka. Itu kalau dari dalam yang ini kita ini Pak Bu. Lebih dahsyat lagi ini gambaran di sini Pak Bu. Di sana lebih dahsyat lagi. Tapi wonge gak mati. Wonge lo gak mati Pak Bu. Pada ayat-ayat kami nanti kami masukkan ke neraka paling ringan kami tarik. Ini namanya hutama. Mesti kami celupkan ke dalam api neraka, dicelup. Jadi ada orang yang paling Nah, gini. begitu hancur. Inilah
neraka Hutama. Kalau pengen coba silakan, bisa bergerak, cuman tidak bisa mengelak. Tapi neraka yang ini bagi ahli dunia yang nggak pernah mikir akhirat, dia tidak akan pernah bergerak sedikit pun, karena Allah akan mengikat umat jadi. Cara membakarnya kalau mau diilustrasikan, dilas sampai matang dalamnya. Bisa dari bawah bagian. Berat Bapak sekalian. Oleh karena itu diingatkan oleh Allah di ayat ini bahwa allati tatoli'u alal afidah. Kadek neraka Hutama iku model ngene. Innaha alaihi muqsadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Ditutup rapat tuh. Gelas niki lek ana banyune terus ditutup ngene. Dikunci cret-cret gak iso metu. Wong iki lho nang jero. Padahal itu dibakar. Sing nang jero ku jin ambek menungso. Di dalam itu ditutup rapat. Enggak ada kalimatnya ten. Sak minggu dibuka mboten enten. Tidak ada pernyataan dari Allah seperti itu. Ditutup rapat itu selamanya. Karena di neraka ini kholidina fiha abada. Wong disiksa model seperti itu di Hutama itu Pak Bu. Fi amadim mumaddadah. Niki. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Jadi neraka itu ono tiangnya. Diikat. Ditutup lagi. Subhanallah. Ya Allah enggak ditutup loro Bu. Apa mana ditutup? Gara-gara harta. Gara-gara harta orang akhirnya sombong terhadap sesama. Iki dikisahkan oleh Allah. Koron niku modele ngono ngoten. Di akhir ayat itu disebutkan innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Ibnu Abbas itu mengatakan makna yang dimaksud ialah membanggakan diri, bangga dengan harta itu. Mujahid ahli tafsir mengatakan juga bahwa yang dimaksud ialah bersikap jahat. Jadi karena hartanya banyak itu akhirnya bersikap jahat dan sewenang-wenang. Sebagaimana sikap orang yang tidak bersyukur kepada Allah atas apa yang telah dia berikan kepadanya. Sudah diberikan harta, tapi dia tidak bersyukur. Itulah sifatnya orang-orang kafir. Wong kafir niku Pak Bu, terus Allah ngeten di Quran surat 76. Niki. Quran surat 76. Surat Al-Insan. Di ayat 25, 26, 27. 27-nya saja. Inna haula'i yuhibbunal ajilata wa yadaruna wara'ahum yauman sakila. Sesungguhnya mereka orang kafir menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka. Nah ini kenapa? Tidak memperdulikan kesudahan mereka. Ini kenapa kesudahan mereka? Ya enggak lek mati. Tidak peduli itu. Jadi pokoknya sangat menyukai dunia, tidak peduli. Nanti wis mati gak peduli. Dianggap wong kafir ya. Wong mati ya wis dekek kuburan. Wis gak ana apa-apa. Loh, gak ana apa-apa ya apa? Wong kuburan iku lek wong kafir ya lara, Pak Bu. Tapi anggapannya seperti itu. Makanya gak peduli Pak Bu terhadap kesudahan mereka. Yaitu pada kapan kesudahan itu? Pada hari yang berat, hari akhirat. Oke, hari akhirat nanti di mana itu? Di Mahsyar Pak Bu. Dia akan mendapatkan balasan itu sebelum dihisab itu sudah kebanjiran dengan keringatnya sendiri. Keringatnya lek tembriki kena tes ini, tes kena angin seret hilang. Jadi akhirat mboten. Netes tul ngeten, netes jejere. Tul mana? Gak ngambrak ono rene Pak Bu. Hanya di sekitarnya dia. Tidak bisa dipisahkan. Puncrat ono gak iso, Pak Bu. Iku lak lama
Keringatnya itu bisa sampai ke dada, bisa sampai ke leher, sampai tenggelam seperti tenggelam di dalam laut. Sehingga nah di sana kan hidup, Bapak. Sehingga nyedot banyu sampai dadanya penuh dengan air. Sajane mati, Pak Bu. Len aku ini wong nyedot banyu kelep mati. Di sana nggak bisa, nggak ada mati. Itu aja sudah siksa luar biasa. Nah itu yang nggak difikirkan oleh mereka. Makanya dibalas oleh Allah. Ya sudah, kalau kamu tidak memikirkan hari akhirat karena senang dunia, tak keikon dunia saawa-awamu bisa. Ayat 28 itu menyatakan ini. Nahnu khalaqnakum wasadatna asrohum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Nah, persendiane iku kuat loh, gak gampang linu. Nek kafir niku. Makanya sampai nek kepingin gak gampang linu, sampean kafir. Ayat ini iki. Bar mari kafir mati keblak kimping Pak Bu. Oke. Wong kafir itu diberi kekuatan persendian tubuhnya itu gak gampang linu. Berarti ini benar ayat ini. Mboten bojo wong niki janjinya Allah. Allah menyatakan begini. Apabila kami menghendaki, Nggih. kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Nggih. Diganti anake kafir yang ngono dikai kekuatan persendiane. Bukan berarti wong Islam itu remek mboten, Bapak. Tetap orang Islam diberi kebaikan oleh Allah. Nah terus persendiane janji Allah pada orang kafir. Lah orang iman bisa saja persendiannya baik kalau diatur di baik, misalkan olahraga dengan baik. Ya bisa Pak Bu. Tapi ini janji diberikan kepada orang kafir, kuat persendiannya. Karena kuat, hartanya banyak, akhirnya terhadap umat Islam itu menceketerkan, kenapa? Ngeremehkan. Nggih. Karena dia punya harta. Padahal harta itu diberi oleh Allah. Jenenge istidraj. Dia punya kekuatan dengan harta itu. Akhirnya terhadap umat Islam itu dipandang kecil ngoten lho. Wong Islam itu. Contohnya ya, niki berita dari Allah. Surat 2 ayat 212. Niki berita dari Allah. Zuina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamati wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir. Oh niki lah. Jadi hidup dunia itu sangat indah bagi orang kafir. Maka lek goleki niku kita esuk sampai bengi, kita esuk sampai bengi. Turune kadang-kadang titik, kadang-kadang turun nang dalan. Saking goleki napa? Olehne goleki dunia itu temenan. Wong lek golek dunia dengan sungguh-sungguh diberi ndak oleh Allah? Diberi, Pak Bu. Wong sungguh-sungguh kok. Pokoknya sungguh-sungguh apa ae diberi ya. Contoh nggih, niki ditinggalno dhisik. Kita masuk ke surat 11. Di ayat 15. Niki. Saya mencari dunianya sungguh-sungguh. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, ini sungguh-sungguh maksudnya. Dia berkehendak dunia sak perhiasannya. niscaya Perhiasan itu bukan gelang, bukan kalung. Itu ya perhiasan. Tapi rumah perhiasan enggak?
Perhiasan. Mobil. Perhiasan. Wong numpak mobil Cherry karo numpak mobil Fortuner itu beda. Halo. Kebanggaan itu beda. Padahal mobilnya podo, melayune podo, bensinnya podo. Beda. Ono wong metu tuh kok Fortuner beda, Bang. Opongane metu tuh kok mobil sing regane 54 miliar. Apa itu? Mobil apa? Nggih. Lamborghini apa Lamborghini ngoten. Napa? Nah niku. Iku 54 miliar, ada yang 120 miliar. Bane ya padha, mesine padha. Tapi metu tuh kono beda lho Pak, sing metu tuh kok Cherry. Beda. Itu kebanggaan yang luar biasa. Orang yang kafir itu kalau sungguh-sungguh terus Allah ngeten. Niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Oh, dikei sempurna. Masih ditambah lagi. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Oh, gak dirugikan. Belas gak dirugikan. Sempurna yo gak rugi. Subhanallah. Tapi dikene kanggo wong kafir. Sempurna yo gak rugi. Namun ayat 16. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat. Kan duwe ganjaran di akhirat. Kecuali neraka. Allahu Akbar. Neraka. Berat sudah. Dunyane enak, non rokok selamanya. Gak enak. Sing enak iku dunya no enak, neraka enak. Apa? Dunya enak, akhirat enak. Iku sing digoleki dhewe. Makane apa dungane niku jare wong donga sapu jagat niku. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lu njaluk dunya enak, akhirat enak. Wa qina adzabannar, dijauhkan dari api neraka. Wes entek dia ke neraka. Lah usahanya waktu di dunia. Lanjut ayat. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Diusahakan di dunia lenyap. Lenyap itu apa? Habis tidak kelihatan. Lanjut. Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Sia-sia Pak Bu, hidupnya oleh golek kita esok sampai bengi, esok sampai sia-sia. Gak ada nilainya. Ini kalau orang berpandangan harta. Makanya kembali di ayat ini Pak. Di surat 2 ayat 212. Mereka saking bangganya dengan harta itu. Sampai terjemahkan lagi dari awal. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir. Indah. Karena indah dicari mati-matian. Lalu dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Wong iman dipandang hina. Wong iman itu sarungan warek desa iku ngono. Dipandang hina. Karena enggak pakai dasi. Nah, mereka kan pakai jas, pakai dasi. Nanti orang get dunia, Pak. Allah membantah ini. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Oh, di hari kiamat orang takwa lebih mulia dari dia. Orang kafir di neraka. Sia-sia pekerjaannya. Orang yang bertakwa, orang yang beriman pada Allah di hari kiamat itu lebih baik, lebih mulia. Dan ditambah lagi, sudah mulia terus. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Rezeki yang diberikan oleh Allah itu namanya surga. Surga. Makanya ayat di surat 76 niku ono kalimat ngene.
kutufuha daniyah. Ada buah yang didekatkan oleh Allah. Didekatkan itu gampang dipetik. Nek wae lungguh wong lungguh ya buahe meningsor. Nek wong ngadeg buahe mendukur. Nek wong ile-ile ya buahe melok nggih, melok mudun. Itu namanya didekatkan. Dan setiap dipetik dimakan, woh maneh mateng maneh. Dipetik maneh dimakan, woh maneh mateng maneh. Gak leren-leren. Mangan buah piro tidak buang air besar. Mbane wae dhewe glegeken ngono misalkan. Wis leren iku gak iso leren terus. Dan tidak buang air besar, tidak buang air kecil. Karena di surga itu tidak ada WC. Tidak ada WC. Bapak Ibu sekalian, maka kisah Qarun yang pertama ini Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Tidak disukai sebagaimana Qarun. Ini awal cerita. Sampai nggak takon? Monggo. Jadi bisa menceritakan terkait dengan masalah membanggakan diri. Oke. Kadang-kadang ada pejabat itu membanggakan diri dengan hasilnya dia kepada masyarakat umum. Kenapa nih Bu? Seorang pejabat. Pejabat nggih. Membanggakan diri karena hasilnya dia mencapai keberhasilan dalam hal memimpin. Nggih. Itu gimana Ustaz? Juga tidak boleh. Itu namanya membanggakan diri. Orang Allah itu tidak la yuhibbul farihin. Tidak suka terhadap orang yang membanggakan diri. Kalau Allah tidak suka, Allah tidak suka, itu pasti gone elek. Tempatnya tidak baik. Saya berhasil karena saya memimpin ini orang menjadi begini. Itu namanya sum'ah. Itu namanya kenapa nih sini? Ya, bukan. Ujub. Itu namanya ujub. Ujub itu amalannya habis. Ngertos? Masjid itu lek gak ono aku gak iso dadi. Itu namanya ujub. Amalannya habis. Rasulullah mengatakan siapa yang ujub, amalannya hapus. Hapus itu hilang. Yang dikhawatirkan kita ini, Rasulullah khawatir terhadap umatnya itu. 1, perbuatan riya. 2, sum'ah. 3, ujub. Riya ini apa? Riya itu perbuatan baik ditampakkan dilihat mata. Ditampakkan dilihat mata. Niku riya. Sum'ah itu perbuatan baik diperdengarkan orang. Aku itu bendino sholat tahajud gak iso, gak sholat tahajud rasanya kaya opong. Itu sum'ah Bang. Habis itu. Habis pahalanya. Umpama lho, saiki sholat tahajud kok diceritakno wong oleh apa? Oleh apa? Paling wonge sing ngene, hebat sampean ngono tok. Kalau apa-apa menghilangkan pahala itu. Sedangkan ujub itu merasa dirinya lebih. Saya memerintah selama ini orang menjadi begini. Ujub itu Bapak. Semua keberhasilan itu datangnya dari Allah. Mestinya ngene, alhamdulillah ketika saya memerintah Allah memberikan petunjuk sehingga masyarakat menjadi baik. Mudah-mudahan kebaikan saya ini diterima Allah. Itu benar. Bersandar pada Allah saja, tidak kepada yang lain. Nah biasanya orang itu kan modelnya kayak surat nih ya. Surat 20 surat 22 Al-Ahzab. Oke. Ayat 50. Oh, bukan. Ayat 57 Bapak. Baca.
Wa'lamu annallah wa'lamu. Ingatlah hayat dunya illa laibun walahun. Niku surat 57. Walik niki Bapak. Niku surat 57. Surat Al-Hadid di ayat 20. Nah niki. Wa i'lamu annamal hayatud dunya laibun walahun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takasuru fil amwali wal amwan wal aulad. Monggo. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan. Permainan, Pak Bu. Dunia itu permainan, bermain. Kita sama dengan bermain. Dunia itu lanjut. Dan suatu yang melalaikan. Guyonan, melalaikan itu guyonan. Jadi urip nak dunia koyok main, koyok guyon ngono. Lah urip nak dunia itu gak koyok main, koyok guyon. Terus hasil lanjut Perhiasan dan perhiasan. Jadi urip nak dunia itu ngumpulno perhiasan sing membanggakan diri. Ditambah lagi dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Megah-megahan, bangga-banggaan Mbak Bu, tentang banyaknya harta. Bangga-banggaan sampai anak. Iku urip nang dunya. Tapi di akhirat ndak ada itu. Kalau orang itu hanya bermain, hanya guyonan, hanya yang dicari perhiasan, terus bermegah-megahan, bermegah-megahan antara kamu bangga-bangga terhadap banyaknya harta karena banyaknya harta bangga dirinya, banyaknya anak yang sukses, terus dipamerkan pada orang lain, habis loh. Nggak ada gunanya. Karena itu hidup dunia seperti itu. Makanya koyok dikatakan oleh Allah koyok hujan memberikan diruntuhkan nang bumi, bumine subur. Koyok katene panen. Nah, pada suatu ketika karena kebanggaan, karena guyonan melalaikan Allah itu, karena berbangga-bangga, terus karena bermegah-megahan, Bapak bisa lihat, tanaman itu terus langsung kuning seret. Mari kuning mati. Baru wayahe mati, wongi mati digoleki gak ono. Karena habis sudah di dunia. Hasil amalan itu karena dipamerkan tadi habis Bapak Ibu. Di akhirat tidak ada. Makanya diberi harta. Hartamu kok akeh? Ya Allah nitipkan ke saya supaya saya banyak beramal. Itu baik gitu. Bukan ini, mungkin ini gak ada musuh kecuali aku. Makanya apa-apa sembarang aku sing anu. Nah itu sudah berbangga-bangga itu, Bapak. Gak boleh. Itu namanya apa? Ujub. Paham? Ada yang lain? Monggo. Maksudnya mengingatkan ya Pak ya. Tapi kadang-kadang di Bali itu kan ada apa ya? Ini loh aku jam 2 setengah. Itu gimana Pak? Itu juga bahaya. Itu juga bahaya. Gak usah di-share wong salat tahajud tok di-share. Salat tahajud itu lek wong melok ngaji dituduhno pahalai salat tahajud itu akan diangkat derajatnya di hadapan Allah. Orang mengerti sholat tahajud sendiri, gak usah di-share, malam-malam share, didelok, pukul 2, berarti wong iki sholat tahajud temenan. Akhirnya wong boleh ngene, wong iki ndudono dirinya sholat tahajud. Hatinya bahaya, Bapak. Kalau dia mengatakan, mari kita sholat tahajud, ben wong-wong ngerti lek awake dhewe sholat tahajud, yaiku jenenge riya atau sum'ah. Jangan, ndak usah ser-seran ngoten niku jangan.
membahayakan. Ya wis salat tahajud itu melok ngaji ngerti kandhane. Misalkan ada masalah, oh saya masalahnya rumah tangga begini, sampai sholat tahajud minta kepada Allah untuk ditentramkan rumah tangganya. Boleh itu. Bukan ini, sampai sholat tahajud, kaya aku lho bendino sholat tahajud. Iku sing gak bener ya kan. Ngongkon sakjane apik tapi dirinya sudah pamer, sum'ah. Gak bener itu, sudah hapus itu pahalanya. Menghilangkan pahala itu cepat tak Bu? Yang golek pahala itu angel. Ngoten. Ana wong undat-undat. Undat-undat. Mbuse lanang, mbuse wedok. Sampeyan muga gak rabi ambek aku, ngiri sampeyan. Bapak Ibu sekalian, selama dia menjadi istrinya 30 tahun, dia memberi setiap hari hasilnya kerja itu diberikan pada istrinya, habis itu tidak ada nilainya di hadapan Allah karena mengatakan seperti itu. Si wedok ngoten padha ae. Sampeyan kok aku gak masak anu. Wis glendang ket biyen. Sapa sing masak sampeyan iso mangan kok ngono? Gak ono. Ganjarane masak lho entek Pak Bu, 30 tahun. Sing gak diomong cek pancet foto, mbah-mbah suwal foto. Setlika foto, karena ndak diomong. Mijeti gak diomong foto. Sing masak 30 tahun habis. Mending masak maneh oleh siji. Mben diundat-undat entek. Sama dengan itu. Ngoten nggih? Jadi hati-hati. Share itu didelok dhisik. Wong ku kadang-kadang gak paham Pak Bu. Wong iku apik langsung di-share. Ketok apik. Apik lho menurut sapa? Ada enggak hadisnya? Ada perintah Quran enggak? Diwaca dhisik. Ditanyakan dulu. Ini baik enggak? Padha mbek poso niku, apa iku? Recep. Kula ser-serane apik. Itu memang dari kitab Duratun Nasihin. Kitab Duratun Nasihin itu 99% hadisnya palsu. 99, satu yang benar ada Qur'annya. Gak boleh Pak Bu, didelok dhisik. Bener enggak menurut Allah? Ada contoh dari Quran enggak? Ser-seran itu. Ngoten. Itu perlu dijawab tidak Ustaz? Namanya ada ser-seran seperti tadi. Lah, kalau paham dengan ayatnya, paham dengan hadisnya, panjang jawab. Panjang jawab. Enggak usah di-share dulu, dijawab. Nah, itu nanti sing nge-share ben ngero. Loh. Salah lek ngono share-sharean. Digosok ambek wong e. Cek gak dosa. Contoh nggih. Ini ada share-sharean ini. Siapa yang berwudu terus niki tangannya kena air tuh. Nggih. Dikeplesno ngene. Cret. Itu jadi 70.000 malaikat mendoakan orang yang berwudu itu. Seneng gak wong ngrungokno? Seneng Pak. Tapi itu gak ono hadisnya palsu. Hadisnya dhaif. Malaikat kok dari air? Sudah salah itu. Malaikat itu dicipta dari apa? Cahaya, bukan keplesan air wudu. Itu sudah salah. Kalau sudah salah, belakangnya salah udah. Hati-hati. Nge-share itu hati-hati. Ojo sembarang di-share, Oh, dosane kok berantai Pak Bu, rono di-share terus, rantai terus. Wah, terus piro iku. Lamun-lamun kok gawe dosa iku. Sing apik yang dasarkan Quran dan hadis cocok, monggo di-share. Sebab orang enggak banyak memahami Pak Bu. Rone iku ngono terus dilakoni. Nek bener gak masalah, kalau salah itu yang bermasalah.
Nggih. Ngoten nggih. Ah, senang saya kalau ada kajian terus ono sing takon. Soalnya kadang meneng ae ngono. Kok takon gak takon. Sampeyan takon cek ero. Ngoten lho. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.